Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, pada suatu hari datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang sedih dan remuk karena dosa. Orang ini baru saja melakukan kemaksiatan yang dia anggap begitu besar. Apa itu? Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, inni laqitu imra'atan fil bustan, fadamamtuha wa bashartuha wa qabbaltuha wa fa'altu biha kulla syai'in ghaira anni lam ujami'ha. Faqdi fiyya ma syi'ta." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku menemui seorang wanita di sebuah kebun. Aku menemui seorang wanita di sebuah kebun, lalu aku memeluknya, mencumbuinya, menciumnya, dan melakukan segala sesuatu dengannya. Hanya saja aku tidak sampai menyetubuhinya. Maka berilah keputusan untukku. Artinya orang ini merasa bersalah. Dia ingin Rasulullah SAW menjatuhkan hukuman untuknya. Dan ketika itu di samping orang tersebut ada Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab pun berkata kepadanya, "Laqad satarakallah, law satarta nafsaha." Sungguh Allah telah menutupi aibmu. Maka kenapa engkau tidak tutupi aibmu saja? Allah sudah menutupi aibmu. Kenapa engkau tidak tutupi aibmu saja? Dan apa reaksi Nabi? Nabi ketika itu terdiam. Beliau tidak berbicara sepatah kata pun. Hingga akhirnya Allah pun menurunkan firman-Nya dalam surat Hud ayat 114, "Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibanas sayyi'at, dzalika dzikra lidzakirin." Dirikanlah salat di dua penghujung waktu siang dan juga petang. Maksudnya salat di pagi dan petang dan juga malam. Dirikanlah salat di dua penghujung siang dan juga sebagian malam. Wa aqimis salata tarafayn nahari wa zulafan minal lail, innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Lalu Allah katakan, sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menghapuskan kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang yang mengingatnya. Setelah ayat ini turun, Nabi pun memanggil orang tersebut, lalu membacakan ayat tadi. Maka orang ini pun bertanya, "Alihada, wahai Rasulullah, apakah ayat ini berlaku hanya untukku saja? Alihada, apakah ayat ini cuma berlaku untukku saja?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Li jami'i ummati kullihim." Ayat tersebut untuk seluruh umatku, untuk semua umatku yang mengalami atau melakukan perbuatan seperti yang engkau lakukan. Saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bisa mengambil pelajaran penting dari hadis ini. Di antaranya pertama, zina yang diharamkan dalam Islam bukan cuma zina kemaluan, melainkan segala sesuatu yang mengantarkan pada zina kemaluan. Zina mata, zina telinga, zina sentuhan, dan semacamnya. Makanya laki-laki tadi, pria tadi, dia mengaku di hadapan Nabi bahwa perbuatannya adalah salah. Padahal dia tidak melakukan zina kemaluan, tapi dia menganggap itu suatu kesalahan. Makanya dia meminta kepada Nabi untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua yang bisa kita petik dari hadis tadi, siapa yang terjatuh ke dalam maksiat dan dosa, hendaknya memperbanyak amal soleh dan ibadah kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya. Dan itulah bimbingan Allah dalam ayat surat Hud ayat 114 tadi. Allah menyuruh kita, memerintahkan kita untuk sholat di pagi dan petang serta malam. Lalu Allah katakan, innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, menghapuskan dosa-dosa. Dan itu juga yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Musnad Ahmad. Ketika ada seorang yang melakukan kesalahan,
Sebagaimana disebutkan hadis tadi, Nabi pun setelah itu membacakan surat Hud ayat 114 tadi, kemudian Nabi berkata kepada orang tersebut, tawaddo' tsumma sholli. Berwudulah engkau, lalu sholatlah. Maka saudaraku, kalau engkau pernah terjatuh dalam dosa dan maksiat, maka perbanyaklah wudu dan perbanyaklah sholat. Apapun kesalahan yang engkau lakukan, dosa apapun yang engkau lakukan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Perbanyaklah amal soleh semampumu. Mudah-mudahan dengan itu Allah mengampuni kesalahanmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.